sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian dan melalui sikap kami yang saat ini kami orang kudus-Mu bersukacita memuji-puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya Bapak Gembala kita yang saat ini sedang ada di Medan dari hari Senin ke Kuala Namu, dan saat ini sudah ada di Medan bersama hambanya, bersama Bapak Sinaga dan tim dan bahkan Pak Erno semua. Puji Tuhan, kita doakan pelayanan di Kota Medan berjalan dengan baik dan banyak orang terberkati atas pelayanan daripada Bapak Gembala dan juga tim kita di sana. Terima kasih, kita percaya. Saya dengar bahwa hari Rabu Pak Gembala kita sudah ada di tengah-tengah kita atau di Jakarta. Oleh karena itu kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Ya, baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di jemaat Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20, ya. Efesus 6 ayat 10 dengan 10 sampai 20 dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia Perlengkapan Rohani. Tapi kita ambil nanti atau kita belajar dari firman Tuhan ini adalah kuat di dalam Tuhan, ya. Kuat di dalam Tuhan. Baik, kita lihat di Alkitab kita. Saya akan bacakan sebagai kasih, ya. Bapak Ibu boleh lihat di layar atau dengar bersama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Ya,
Saya sangat senang boleh bertemu dengan semua kita orang kudusnya pada saat ini, walaupun tidak semua hadir karena ada berbagai hal, ada karena kerja, ada karena sakit, ya, dan ada juga karena seperti yang tadi saya sampaikan, ada saudara kita dalam penginjilan di Kota Medan, ya. Ini adalah suatu sukacita besar bagi kita, tetap kita saat ini yang hadir selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan waktu untuk kita sama-sama memuji-muji dan memuliakan. Terlebih kita boleh belajar dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai judul tadi saya sampaikan, ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan? Ya, ini menjadi suatu perenungan bagi kita orang kudusnya saat ini. Tentu kita melihat akhir-akhir ini sangat banyak saudara-saudaraku, banyak mengalami orang-orang yang saat ini sedang banyak pergumulan, ya, dan bahkan banyak juga tantangan-tantangan hidup yang dialami sehingga membuat sesuatu itu lemah tentunya, ya, dengan pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, ya, dan bahkan segala sesuatu hal yang kita gumuli, semakin banyak pergumulan-pergumulan. Nah, ini membuat banyak orang resah, bahkan lemah jadinya, sehingga tidak bisa berdaya, bahkan sampai mengambil suatu kesimpulan, ya, tidak beribadah, atau katakan lagi dia selalu terfokus kepada permasalahan yang dialami, ya, dan bahkan sampai dia boleh sakit dikarenakan persoalan-persoalan itu. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat persoalan itu, kenapa banyak orang sakit saat ini. Tentu itu semata-mata ya bisa kita pelajari suatu edukasi, karena kadang-kadang dalam seperti tadi kita sampaikan, karena persoalan itu sehingga terlalu fokus kepada persoalan itu, sehingga dia berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tentu dia akan bisa berlanjut kepada yang lain, maksudnya, dan dia bisa kuat. Itu kemungkinan pemikiran-pemikiran saat ini yang dialami baik saudara-saudara kita. Tetapi saat ini Rasul Paulus, ya, ketika Rasul Paulus mulai menutup, ya, suratnya kepada jemaatnya di Efesus, maka saudara kasih, dengan adanya pergumulan-pergumulan, dan bahkan kita lihat di Efesus ini, saudara kasih, di jemaat Efesus ini, Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu kepada jemaat yang ada di Efesus, bahkan kepada kita semuanya, bahwa keselamatan kekal sudah diberikan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tentu dengan inilah kita sebenarnya dengan suatu hadiah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan kekal itu, seharusnya manusia itu langsung bisa menangkap sangat sukacita besar, karena inilah yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Karena kapanpun dia meninggalkan dunia ini, dia sudah ada jaminan kepastian keselamatan kekal, bahwa dia pasti sudah bersama Kristus nanti di dalam surga selama-lamanya. Inilah sebenarnya yang dipikirkan atau yang dituju oleh setiap manusia. Cuman saudara kasih, dalam hal ini kepercayaan seperti yang telah kita sudah menerima kepastian keselamatan dengan kasih karunia itu belum seperti yang dialami oleh banyak orang. Tapi selalu tetap melakukan bahwa keselamatan itu adalah iman ditambah perbuatan, dan itu sudah selalu kita bahas di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Nah, dengan itulah karena kita telah diselamatkan, ya, dan banyak sebenarnya, ya, suatu nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di jemaat di Efesus ini, sehingga dia menutup suatu firman Tuhan, dikatakan di ayat 10 itu, akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini kenapa kita sebenarnya harus kuat, saudara kasih. Tadi saya sudah sampaikan yang begitu banyak saat ini persoalan tipu daya iblis yang mencoba bahkan mengganggu setiap orang yang percaya, dan karena itulah maka banyak orang sampai tersesat, bahkan dia jatuh dalam dosa itu, bahkan dia nggak kuat, bahkan dia lemah, dia tidak beribadah. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara kasih? Ya tentu, ya pastilah bahwa keadaan itu bukan semakin baik lagi, tapi semakin buruk tentunya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita orang kudusnya, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena si iblis tidak tinggal diam saat ini, saudara kasih, dia selalu berusaha, bahkan berjuang bagaimana orang-orang kudus, bahkan orang-orang yang lain, bagaimana supaya dia tidak terfokus, bahkan bila penting dia tidak mau supaya semua manusia itu mempunyai kekekalan selama-lamanya, tetapi dia mau supaya dia nanti bersama-sama di dalam neraka selama-lamanya. Itulah tujuan daripada iblis itu. Sehingga kita tahu bahwa tujuan daripada iblis itu adalah pencuri. Dia membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tujuannya, saudara kasih. Itu tujuan daripada iblis. Nah, jadi saudara kasih, dengan itulah, dengan persoalan itu kita dikatakan supaya kuat. Karena kalau kita lihat di medsos saat ini, saudara kasih, yang begitu kita lihat tidak ada yang membuat kita sukacita, saudara kasih. Selalu kita melihat resah hati kita, sedih hati kita, bahkan bisa marah. Apalagi saat ini kita lihat yang seseorang, ya tidak sebut namanya, membunuh istrinya dengan pura-pura, ya ternyata dia membuat bahan supaya jangan ketahuan pikirnya, ya diolahlah, direncanakan bagaimana supaya jangan ketahuan, tapi ternyata kan ketahuan juga bahwa dia adalah pembunuh daripada istrinya. Karena apa? Ya karena ada istri atau calon istri yang lain. Nah, ini kan si iblis itu terus bekerja, saudara kasih. Dia bekerja terus. Bagaimana keluarga itu supaya bisa, artinya persoalan demi persoalan, bahkan sama sekali bisa bubar. Itu rencana si iblis. Nah, dengan itulah jadilah engkau kuat, kata Tuhan. Diberikan kepada kita suatu kekuatan, sudah sempurna diberikan Tuhan itu kepada kita. Karena kita tahu bahwa kekuatan itu tidak instan, saudara kasih, ya. Ketika kita lahir tidak bisa kuat, kita orang kudus, kita tidak bisa langsung kuat, saudara kasih. Tapi betul-betul dilatih, saudara, dilatih bagaimana kita hidup ini supaya terlatih tentunya, sehingga kita bisa kuat. Nah, dengan kita mau dilatih oleh Tuhan, ya, dan kita mau meresponi kekuatan itu, maka Tuhan campur tangan bahwa kita yang sudah ada di dalam Tuhan itu kita kuat. Bukan karena kekuatan tadi seperti dikatakan, bukan karena kekuatan dia, bukan karena usaha dia yang kuat, tidak. Tapi semua karena di dalam Kristus kasih karunia yang telah diberikan itu kepada kita, kita kuat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, saudara kasih, mau nggak kira-kira kita kuat di dalam Tuhan? Itu persoalannya. Mau ya? Amin. Kalau mau, saudara kasih, tentu ya kita harus juga berkorban, saudara kasih. Perkorbanannya, saudara kasih, kita harus juga rajin beribadah. Itu satu, rajin beribadah bersama-sama orang kudus Tuhan. Apalagi, saudara kasih, kita juga rajin baca Alkitab. Jangan hanya hari Minggu baca Alkitab, tidak, tapi setiap hari, setiap pagi, ya, setiap pagi baca Alkitab, renungkan. Nah, itulah kita buat sebenarnya ada saat teduh di jemaat kita. Tetapi ternyata kan tidak semua menyambutnya, saudara kasih, tidak semua. Kenapa demikian, saudara kasih? Nah, ini kita harus tahu
bahwa artinya yang telah diberikan atau perintah Tuhan itu jadilah kau kuat tidak seinstan yang kita pikirkan itu, tetapi kita harus berjuang. Artinya bahwa atas kehidupan kita, contoh, kita harus mendisiplinkan diri kita dengan kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita kuat dan bisa bangun pagi-pagi, tidur tepat waktunya. Kalau tidak bisa, jangan dibaca-baca yang lain, jangan nonton YouTube yang lain, tapi belajar saudara kasih, belajar firman Tuhan apa tadi yang saya baca, terus kemudian renungkan. Nah di situ kita renungkan di Tuhan. Nah kemudian apa kita berdoa saudara kasih, itu kita kuat, baru kita kuat saudara kasih. Kalau tidak kuat saudara kasih. Jadi kalau umpamanya saat ini ada orang kudus langsung lemas, tidak beribadah, kalau saya tidak terlalu heran melihat saudara kasih. Kenapa? Karena memang petunjuk Tuhan tidak diikuti saudara kasih. Walaupun kita sudah katakan kita sudah diselamatkan, tetapi ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dan Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita hanya tidak puas hanya dengan keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu, tidak. Tapi ada tugas-tugas kita saudara kasih. Seperti Rasul Paulus, bagaimana dia yang begitu banyak persoalan, hinaan dan juga penderitaan yang dialami, tapi bagaimana dia tetap diberikan kekuatan walaupun di penjara, terus dia memberitakan kebenaran. Ya secara manusia tidak mungkin lah, ya kan, nggak mungkin kita kuat kalau kita alami demikian. Sedangkan persoalan di dalam rumah tangga aja kita tidak kuat, udah langsung bersoal dan lain sebagainya, tidak ibadah dan lain sebagainya. Apalagi kalau namanya dalam Injil. Nah ini kan masih jauh saudara kasih kita, masih jauh saudara kasih. Nah itulah makanya jadilah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah apalagi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat itu. Jadi kita situasi kondisi saat ini saudara kasih di area perjuangan saudara kasih yang begitu mencekam sebenarnya saudara kasih, yang begitu sibuk yang sangat bekerja. Tetapi yakinlah saudara kasih, dengan firman Tuhan yang kita dengar belajar pada saat ini, dengan kita dipersenjatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu berkuasa, iblis pasti akan lari, tidak akan pernah mencoba-coba mengganggu kita. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersama-sama kita. Itu yang luar biasa di situ. Nah inilah yang terus kita doakan, terus kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita selalu dipersenjatai, diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat berkuasa itu, sehingga situasi, kondisi dan bahkan senjata-senjata iblis pun tidak akan pernah mampu untuk melakukan terobosan-terobosannya kepada kita. Tidak akan mampu. Kenapa? Karena kita sudah dipersenjatai. Karena Tuhan tadi katakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendak kita kuat. Jadi karena kita sudah kuat dan dipersenjatai oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita kuat. Apalagi saudara kasih, dikatakan supaya kita tetap kuat. Tadi katakan supaya kita kuat dalam Tuhan dan kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita tetap berdiri tegap. Di ayat 14 dikatakan, jadilah berdiri, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah ini kita yakin dan pasti ketika kita sudah di dalam Tuhan dan kita rindu terus minta diperlengkapi dan diberikan kekuatan kepada kita, pasti kita akan bisa melakukan hal tersebut. Apapun yang persoalan yang diperhadapkan Tuhan kepada kita saat ini, yakinlah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Itu makanya berdirilah tegap, saudara kasih.
Namanya kalau kita berdiri saudara kasih, tidak ada di sana istilahnya yang lemah, yang artinya lemas, tidak, tapi berdiri tegak. Ini yang selalu kita terus rindukan kepada Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang saat ini ya, yang rindu banyak orang, kita diperlengkapi menyampaikan kebenaran itu kepada yang lain. Tetapi saya sangat berkeyakinan dengan pasti ya, ketika kita sudah taburkan kebenaran, mereka pasti akan Tuhan ubahkan pola pikirnya, dan pasti mereka akan diselamatkan dan bisa bergabung dengan kita orang-orang kudusnya. Nah, jadi berdirilah tegap ya, dan dikatakan supaya kita tetap berdoa. Di ayat kita baca dulu ya 18 itu dikatakanlah ya. Nah, dikatakan kita sekarang ini selalu sudah kita kuat, sudah diperlengkapi, berdiri dengan tegap, dengan teguh, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita dikatakan supaya kita fokus, supaya yakinlah. Dan saya sangat terlalu yakin dengan hal itu, karena kita orang kudusnya pastilah sudah dijaga, karena kita sudah menjadi tubuh Kristus, Dia adalah sebagai kepala. Maka kita dengan Tuhan kita tidak pernah bahwa kita itu supaya kita kuat di sini, supaya kuat. Terus kita fokus dalam berdoa, dan fokus juga seperti saya katakan berkorban di dalam hal ya, baik juga di dalam waktu kita untuk memuji Tuhan setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 di sini, dan juga ibadah-ibadah kita setiap saat hari Senin sampai hari Sabtu. Teruslah, jangan selalu berbanyak tidur sudah kasih, benar. Yakin. Seperti di Filipi 4 ayat 13 itu dikatakan tadi, anak sekolah juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada. Artinya bahwa perkara-perkara yang saat ini yang kita hadapi sebagai kasih, kita percaya Yesus mengatakan Dia semua tanggung, ditanggung semuanya itu ya, dan diberikan kekuatan kepada kita. Saya dalam kebenaran ini, ingatlah, kita itu pasti berbahagia. Pasti berbahagia, tidak lagi berpikir-pikir kepada hal-hal yang lain. Aduh, ini bagaimana pekerjaan saya, aduh bagaimana ini, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana ini cucu, bagaimana. Tidak terlalu itu lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik kepada itu. Sudah disiapkan semuanya. Tinggal kita sekarang siap untuk kita berani memuji-muji Tuhan. Sehingga seperti Rasul Paulus yang mengatakan, dikatakan di ayat 11 juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia ini. Jadi ketika kita berdoa, yang kita doakan sesuai kasih, kita berdoa kepada kita, artinya kepada Tuhan, supaya kita bisa berani menyampaikan kebenaran itu. Berani ya. Karena banyak orang sekarang nggak berani menyampaikan, walaupun sesama, artinya sama saudara kita nggak berani. Pasti menganggap, aduh jangan nanti kalau disampaikan, sepertinya kalau ditanya nanti nggak tahu saya gimana mau jawabnya ya. Tidak demikian. Di dalam penjara, termasuklah jemaat yang ada di jemaat di Efesus ini, selalu berdoa kepada pemimpinnya atau kepada Rasul Paulus. Benar, ketika Rasul Paulus di penjara, walaupun dia dipasung, tangannya diikat sudah kasih, itu bergantian itu tentara-tentara di sana itu, tapi dia tidak pernah goyah. Dia selalu beritakan kebenaran. Ya. Kalau kamu percaya dan kau mati dan Yesus mati menghapus segala dosa-dosamu, yakinlah kau pasti masuk surga. Nah, disampaikan keberanian atas keuntungan. Nah, jadi hidupnya dia sudah sama Kristus, dan kalaupun nanti dia mati, pasti dia sudah mempunyai keuntungan. Kenapa? Karena sudah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Tidak lagi seperti banyak orang saat ini takut karena mati, takut mati. Kenapa? Karena aduh bagaimana ya? Apakah saya mau surga atau masuk neraka? Ya kan?
Dia masih belum yakin di dalam tujuan hidupnya. Tapi ketika orang kudusnya sudah terus belajar, sudah tenang, artinya bahwa ada kepastian keselamatan hidup ini. Kenapa? Ya, karena memang dunia ini adalah tempat kita hanya sementara. Ya, bahwa keluarga kita adalah keluarga dalam surga. Jadi benar. Jadi saat ini tugas kita sudah kasih, ya. Mari sudah kasih saat ini, karena Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita, maka Tuhan mengatakan kepada kita tadi supaya kita kuat di dalam Tuhan dan berdiri tegap, dan kita selalu fokus untuk berdoa setiap saat dan setiap pagi, dan kita akan nikmati kuasa Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita. Kita orang kudusnya kuat, sehingga ada perubahan dalam setiap hidup kita. Kita ibadah selalu terus konsisten, hadir tepat waktunya. Kalaupun sakit, kuatlah, pasti kuat, yakinlah kuat, seperti Rasul Paulus. Dikatakan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kuberikan kepadamu, karena di dalam kelemahanmu itulah kuasa Tuhan telah sempurna diberikan kepada kita. Jadi kita jangan takut kalau kita sakit, ya. Jangan takut, pasti Tuhan berikan kekuatan. Amin. Sudah kasih, tetap semangat ya, tetap semangat. Baik, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ajaib dan luar biasa perintah Tuhan supaya kami orang kudus-Mu tetap kuat di dalam Engkau. Kami sangat rindu Tuhan, bahwa perintah yang telah Tuhan berikan kepada kami orang kudus-Mu, kami akan pasti mampu, karena kami sudah meresponi kebenaran firman Tuhan yang saat ini sudah Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami benar, kami tetap berdiri dengan tegap, dan kami selalu mengandalkan kekuatan firman Allah yang berkuasa itu dalam setiap hidup kami. Walaupun Tuhan, si iblis mencoba mengganggu setiap hidup kami, tetapi kami sangat yakin dengan iman percaya kami, ketika kami sudah ada di dalam Tuhan, kami tidak pernah takut dalam situasi dan bahkan siasat-siasat daripada kuasa iblis. Tetapi kami sangat yakin dan percaya mengandalkan Tuhan. Ketika kami sudah mengandalkan Engkau dalam hidup kami, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah pasti bekerja dalam setiap hidup kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami orang kudus-Mu saat ini, walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi kami belajar pada saat ini Engkau mengatakan, jadilah engkau kuat. Dan kami terimalah Tuhan kekuatan kuasa Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa semua jemaat-Mu yang terus setia saat ini orang kudus-Mu, berkat-berkat-Mu terus berlimpah. Dan saudara-saudara kami yang juga tidak hadir saat ini karena ada pekerjaan, ada karena sakit, kami percaya diberkati mereka, sehingga di minggu depan kami boleh hadir di tempat ini memuji, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan saat ini perjalanan Bapak Gembala dan keluarga Pak Sinaga dan tim, kami yakin Tuhan berkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sejak hari Senin sampai hari Rabu. Pak Gembala ada di Kota Medan untuk menyiarkan kabar baik, kabar sukacita, Injil kasih karunia kepada banyak orang. Terima kasih pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dan bahkan apapun yang saat ini yang dialami oleh tubuh Kristus di sana, kami percaya pasti Tuhanlah berikan kekuatan, sehingga kami sama-sama urus-Mu dimanapun kami berada, selalu bersukacita dan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan.
hari ini kelak selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.